الحمد لله الحمد لله الذي علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku sekalian, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Sampai hari ini umat manusia masih dihantui oleh makhluk Allah yang bernama COVID-19. Sampai hari ini kita masih was-was. Sebagian besar umat Islam masih merasakan ketakutan terhadap virus yang mengintai di mana-mana. Di mana virus tersebut yang berukuran nano tak terlihat oleh mata. Mata kita tidak ada yang sanggup melihat musuh yang akan menyerang. Dan kita tidak tahu apakah di sekeliling kita ada yang bernama virus COVID-19 itu. Atau bahkan virus-virus yang lain mata kita tidak mampu untuk melihatnya, sehingga kita tidak mampu untuk menghindar. Kita tidak mampu untuk melawan. Kita tidak mampu untuk melakukan persiapan bagaimana melawan virus yang tidak kelihatan. Yang menjadi masalah, virus itu adalah musuh kita. Mereka menyerang kita, sementara kita tidak mampu melihat musuh. Ini kalau dalam dunia pertandingan sudah 1-0. Melawan musuh di mana musuh melihat kita, sementara kita tidak melihat musuh. Udah KO duluan. Atau bahkan kadang-kadang kita diketawain oleh musuh. Ngintip sana, ngintip sini, masker sana, hand sanitizer sini. Ternyata musuh tidak ada. Mereka menertawakan, ngapain kalian tidak ada musuh, sementara kita melakukan persiapan yang bagus. Persiapan yang bagus kita antisipasi, boleh. Tapi yang jadi masalah di sini, apakah musuh kelihatan? Apakah musuh nampak di mata kita? Sehingga ketakutan kita sampai menghambat sektor apapun juga. Pendidikan terhambat, ekonomi hancur-hancuran, pekerjaan, kesehatan, semua mengalami down. Hanya sektor tertentu saja yang untung. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bukan itu yang akan saya bahas di sini. 1400 tahun yang lalu Allah Subhanahu wa taala sudah memberitahu resep bagaimana cara melawan musuh yang tidak kelihatan. Di dalam tafsir Ibnu Katsir pun sudah terang benderang dijelaskan musuh kita ini sebenarnya yang tidak kelihatan ada 4. 2 diantaranya musuh kita yang nyata, yang abadi ada 4. 2 diantaranya tidak kelihatan. Di antara yang tidak kelihatan itu adalah syaitan, jin atau setan. Jin yang jauh dari norma-norma agama itu disebut dengan setan. Dan setan itu aduwwum mubin, udah dinyatakan oleh Allah sebagai musuh abadi yang nyata. Yang namanya musuh
dari sejak zaman alif sampai iya sekalipun, dia tetap akan menyerang dengan cara min baini aydihim wa min khalbihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Dan itu sumpahnya iblis, sumpahnya setan, sumpahnya musuhnya umat Islam akan selalu menyerang umat Islam dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah, segala penjuru. Dan mereka tidak akan pernah tidur sekalipun kita tertidur. Musuh terus akan membuat kita bagaimana caranya supaya kita dibenci oleh Allah Ta'ala, bagaimana caranya supaya kita berbondong-bondong mengikuti jejaknya iblis masuk ke dalam neraka. Tujuannya cuma satu, goalnya satu, neraka. Kalaupun ada musuh yang mencoba untuk menawarkan perdamaian, kalaupun ada musuh yang menawarkan, itu semuanya adalah jebakan-jebakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang akan saya sampaikan di sini adalah bagaimana cara kita melawan musuh yang kita tidak mampu melihat, seperti setan, seperti virus corona, virus covid, virus flu, virus yang lain sebagainya. Sementara musuh kita mampu melihat kita. Dengan keterbatasan kita sebagai manusia, makhluk manusia yang diberikan oleh Allah kesempurnaan dengan keterbatasannya, kita tidak boleh jumawa, tidak boleh merasa sombong. Mampu kita melawan musuh yang nggak kelihatan, sanggup kita melawan musuh yang tidak kelihatan. Jangan terlalu sombong. Allah memberikan pembelajaran di dalam Al-Quran, di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan contoh berhadapan dengan setan yang kita tidak tahu masuk rumah ada setan atau enggak, keluar rumah ada setan atau enggak, masuk masjid ada setan atau enggak. Sementara kita tidak siap-siap, maka setan akan menyerang kita di mana kondisi kita tidak punya persiapan. Bagaimana caranya? Fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Kita harus meminta bantuan zat yang bisa melihat musuh, sedangkan musuh tidak mampu melihat zat tersebut. Kita harus minta bantuan yang dimensinya lebih tinggi, kekuatannya lebih hebat, kekuatannya lebih besar, lebih mampu mengalahkan setan, dan setan tidak mampu mengalahkan kekuatan itu. Siapakah dia? Tidak ada lain kecuali dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita minta saja bantuan Allah yang melihat setan, sementara setan nggak mampu melihat Allah. Kita minta tolong sama Allah yang bisa membantu kita dengan caranya sendiri dan bukan dengan cara kita. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah mau berkehendak, enggak usah pakai cara, enggak usah pakai teori, enggak usah, itu terserah Allah. Mungkin dengan cara yang panjang, mungkin dengan cara yang pendek, mungkin langsung potong kopas, terserah Allah. Yang jadi masalah, sudahkah kita meminta tolong kepada Allah Ta'ala? Sudahkah kita meminta bantuan Allah Ta'ala? Sudahkah kita berdoa kepada Allah Ta'ala? Sudahkah kita beribadah kepada Allah Ta'ala setiap saat? Sudahkah itu semua, sehingga kita serahkan semua urusan kepada Allah untuk menyelesaikan masalah kita. Ini kadang-kadang kita merasa pintar menyelesaikan masalah kita, seolah-olah kita tahu masalah kita dengan sempurna. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala lebih tahu urusan kita ketimbang kita mengetahui urusan kita. Kita dengan yang namanya virus COVID-19 saja sudah tidak mampu melihat. Percayakan saja kepada Allah Ta'ala, tentunya dengan aturan-aturan yang memang rasional. Tentunya dengan ilmu-ilmu
yang memang rasional. Itu sudah kita lakukan semua dengan jaga jarak, dengan menggunakan masker, dengan mempertahankan tubuh dengan penambahan suplai vitamin dan berbagai cara yang sudah diatur. Minta kepada Allah Ta'ala, tawakal kepada Allah Ta'ala. Bukan dengan ketakutan yang luar biasa, sehingga ketakutan itu akan menambah penyakit-penyakit yang sebenarnya tidak sakit menjadi sakit, yang sebenarnya cuma flu dan demam biasa menjadi parah, yang sebenarnya tidak punya masalah kesehatan menjadi bermasalah kesehatannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bukan menggampangkan permasalahan, tetapi kita percayakan kepada Allah bahwa semua yang ada di dunia ini diatur semua oleh Allah. Dan Allah bisa mengatur sedemikian rupa selama kita meminta bantuan kepada Allah. Namun jika kita abaikan Allah, jika kita abaikan ketuhanan yang Maha Esa, jika kita tidak membutuhkan Allah seperti orang-orang komunis, orang-orang ateis yang sekarang undang-undangnya sedang digarap, bagaimana supaya orang Indonesia ini nggak punya Tuhan Allah lagi? Apakah kita mau seperti mereka-mereka? Apakah kita nggak butuh Allah? Memang Allah nggak butuh kita. Allah nggak butuh kita sama sekali. Allah tidak butuh dengan sholat Jumat kita. Demi Allah, Allah tidak butuh puasa kita. Demi Allah, Allah tidak butuh zikir wirid baca Quran. Sholat malam enggak, Allah nggak butuh. Wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wal ardh. Allah sudah bilang, manusia, kalau kalian semua kafir, kalian semua kufur, kalian semua nggak ada yang sholat, nggak ada yang zakat, nggak ada yang puasa, nggak ada yang haji, nggak ada yang sujud, nggak ada yang baca Quran, fa inna lillahi ma fis samawati. Allah masih punya langit, Allah masih punya bumi, Allah tetap penguasa alam semesta ini. Allah tidak akan bergeser walaupun disomasi oleh seluruh manusia di dunia ini. Allah masih punya singgasana sebagai Tuhan. Allah satu-satunya penguasa alam jagat raya ini. Yang membutuhkan Allah itu bukan Allah, kita. Allah yang menciptakan kita. Dikasih tahu nih manusia, kalau mau sehat, kalau mau bahagia, kalau mau senang dunia akhirat, pakai nih aturan cuklak-cuklis yang sudah diatur diberikan oleh Allah berupa Al-Quran dan hadis. Buka itu Al-Quran, buka itu hadis, baca itu Al-Quran, baca itu hadis, laksanakan isinya dikit-sedikit. Masalahnya kita juga tidak mau membuka, masalahnya kita tidak mau baca, masalahnya kita tidak mau tahu. Inilah masalah yang terbesar. Oleh karena itu masyarakat muslim, kembalilah kita kepada juklak dan juknis yang sebenarnya itu paten, super paten untuk kebahagiaan kita. Kalaupun kita mau baca buku-buku lain, itu anggap aja sebagai kebutuhan sekunder kita. Kebutuhan primer kita adalah membuka panduan pedoman hidup. Karena ciptaan Allah berupa manusia itu paketnya adalah Quran dan hadis. Jujur kita ini semua barangkali sebagian besar kita membuka saja mungkin tidak, jarang. Ramadan dibuka, itu pun cuma dibaca, itu pun cuma kulitnya dan seterusnya. Sehingga banyak di antara kita yang tidak tahu apa sih sesungguhnya yang kita butuhkan, padahal semuanya sudah ada di dalam Al-Quran, sudah ada di dalam hadis. Oleh karena itu masyarakat muslimin, kalau kita ingin melawan musuh-musuh kita yang tidak kelihatan, mintakan kepada Allah Ta'ala. Setiap saat minta, jangan cuma 1 kali, 2 kali, seterusnya. Apakah ketika dalam kondisi COVID atau COVID ini sudah selesai, terus minta, dan itu tidak ada yang sia-sia. Mudah-mudahan musibah pandemi yang sekarang sedang menghalang ada di sekitar kita dan di masyarakat kita segera berakhir. Mudah-mudahan kita lebih dekat lagi kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم ادفع عنا الوباء والبلاء والغلاء اللهم إنا نعوذ بك من سيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجذام والجنون وسيء الأسقام ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.